Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Jin. Waalaikumsalam Pak Tung. Para pemirsa dimanapun berada, kali ini kita akan bertanya lagi kepada guru kita Pak Ustadz Danu tentang seorang pemimpin ini. Pak Ustadz, pemimpin yang dicintai itu sebenarnya yang seperti apa pemimpin? Pemimpin itu banyak yang kami maksud Pak Ustadz, bisa jadi imam juga, yang dicintai itu yang seperti apa Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang menjadi pemimpin yang dicintai oleh orang atau menjadi imam dalam keluarga, disayang oleh istri, oleh anak-anak, atau pemimpin dari suatu wilayah atau pemimpin dari suatu negeri, itu sulit. Karena kalau acuannya kita adalah syariat Islam, itu sulit. Tetapi jangan berpikir sulitnya, tetapi adalah berpikir ikhtiarnya. Jadi berpikir itu ikhtiarnya. Ikhtiarnya gimana? Jangan mengandalkan ikhtiar yang hanya pada otak saja, kemudian pada gerakan, tetapi ikhtiar yang dikerjakan itu adalah ikhtiar yang menghadap pada Allah Ta'ala. Istilahnya mengerjakan sesuatu yang berhubungan, walaupun itu muamalah, tapi berhubungan dengan ibadah. Muamalah yang berhubungan dengan ibadah paling tidak diniatkan karena Allah Ta'ala. Nah, sama, jadi momennya seperti seorang imam dalam keluarga. Dia ingin dicintai oleh istrinya. Bukan persoalan dia mencintai istrinya. Kalau dia mencintai istrinya, semua laki-laki seperti itu. Dia bisa mencintai istrinya, mencintai loh ya, dari sisi nafsu biasanya ya. Kadang-kadang ada laki-laki yang dia mencintai istrinya, tapi mencintai wanita lain juga. Nah, itu ada yang seperti sama cintanya, tapi beda arahnya, kan gitu ya. Kalau dia cinta istri, kemudian cinta sama wanita lain, istrinya ngamuk-ngamuk pasti, ya kan ya. Nah, salah satu hal yang namanya mencintai istri itu ada berhubungan dengan syariat agama kita, syariat Islam. Bagaimana mencintai istri kalau kita sebagai seorang suami? Ya paling tidak kita mencari nafkah karena Allah untuk istri dan anak-anak kita. Dalam mencari nafkah ini masih mencari nafkah, kita cari nafkah yang halal, yang thayyib. Nah, insya Allah berkah, kan gitu ya. Jadi yang halal yang thayyib gimana? Pada keadaan itu yang kita cari adalah halal. Sudah halal nih, pekerjaan halal, tetapi cara-caranya nggak baik. Gimana misalnya itu Pak? Ya bisa aja nyodok sana, nyodok sini, kan gitu. Jadi kelihatan halal. Jadi kayak umpamanya kamu kerja nih, pekerjaannya bisa halal, pekerjaan membangun gedung, tetapi tidak baik. Nggak taunya umpamanya di pekerjaan ini kamu mencari kesempatan untuk mencuri uang yang bukan milikmu, dan uang itu dibagi-bagi. Nah itu kalau udah mencuri, sudah pekerjaannya halal, tapi jadi haram di lain sisi. Kamu bisa punya uang gaji, tapi kamu punya uang bonus. Nah, bonusmu itu haram. Kalau dicari dari cara dengan nyuri tadi, mencari kesempatan untuk mencuri. Nah, itu jadi haram. Jadi di titik pekerjaanmu itu ada yang halal, di hasilnya ada yang haram. Gitu. Nah, ini dilarang. Jadi dalam mencari rezeki, cari yang halal, yang baik, yang thayyib, atau yang insya Allah berkah, kan seperti itu. Kemudian di luar itu apa ya? Dalam memberikan rizki kepada istri ya dengan kalimat-kalimat yang baik. Ini loh, alhamdulillah diberi rizki oleh Allah Ta'ala, belanjaan yang baik ya dek, bu, ma, kan gitu ya. Belanjaan yang baik, ini untuk anak-anak, ini bagi. Kemudian ini yang aku pegang, karena aku pemimpin nih, aku pegang sekian nih gitu. Nah, di istri harus ridho itu bagaimana? Kalau memang itu dihitung cukup lah istilahnya ya. Nah, bukan berarti ini uang ketepok dilempar. Nah, itu tidak baik caranya. Walaupun dia memberikan hasilnya itu sebagian ke istrinya, tapi caranya enggak, itu menyinggung. Nah, itu tidak baik. Nah, setelah istrinya dikasih, terus ya berkatalah yang baik, hormatilah istri. Bukan karena kamu memberikan nafkah kepada istri, sudah kemudian semena-mena kamu mendolimi istri kamu,
Ya nggak boleh juga, sama. Nah, di titik itulah sebenarnya menjadi pemimpin tidak bisa disukai oleh istri. Sama anak juga sama, curiga kepada anak, selalu berbuat yang dimana selalu berbenturan dengan anak. Sebagai orang tua tidak paham dengan anak, bukan anak zaman sekarang, bukan. Tidak paham dengan anak itu apa. Kekurangan anak bukan dinasihatin tapi disalahkan. Kan banyak nih orang-orang zaman sekarang. Anak kurang itu bukan dinasihatin, bukan diajak berpikir, tapi malah disalah-salahkan. Ini anak semakin jauh dari kebaikan. Nah ini bisa aja momennya kita jadi pemimpin, anak-anak kita nggak suka sama kita, adanya jengkel, marah yang disimpan, atau benci atau dendam yang disimpan, dan kita nggak tahu bahwa anak-anak kita itu marah sama kita. Nah itu di hadapan Allah Ta'ala kita tidak bisa menjadi pemimpin yang dicintai oleh anak kita atau istri kita. Itu satu. Umpamanya sama, umpamanya kalau pemimpin wilayah, kalau dulu itu dia bercerita bahwa saya nanti begini, daerah ini saya begini, ya itu bisa dilakukan, tapi dengan cara apa? Kalau dilakukan dengan cara-cara akhirnya rakyatnya dicekek-cekek untuk bayar pajak, lah ya sama aja, kan seperti itu ya. Jadi harus hati-hati seperti itu, sehingga nanti tetap akan dipertanggungjawabkan oleh dia di hadapan Allah Ta'ala. Seorang pemimpin merasa dia memimpin istri anak-anaknya, dia memimpin wilayahnya, memimpin negaranya, dia akan ditanyai oleh Allah Ta'ala nanti pada saat mati. Jadi nggak bisa kalau mamanya akhirnya pemimpin dengan uang sekian dipergunakan, kemudian dipergunakan pada intinya sudah benar, tidak membangun. Yang sebenarnya membangun itu malah memperbanyak korupsi. Korupsi itu dari idenya. Di sini pemimpin yang begitu itu dia akan bertanggung jawab sebenarnya. Lah itu kan dipergunakan untuk orang-orang yang miskin atau memang sekolah malah lebih bagus. Karena umpamanya melihat di luar itu jarang, luar negeri itu membangun gedung yang gila-gilaan, itu sangat jarang sekali, stagnan di situ. Kadang-kadang malah ada negara yang penduduknya itu dijamin oleh negaranya sendiri, seperti itu. Jadi tidak ada cara belajar, tetapi ya monggo, ini cara melihat. Jadi walaupun seseorang itu jadi pemimpin, dia akan dipertanggungjawabkan. Seorang pendakwah sama saya ataupun teman-teman dakwah yang lain itu juga dipertanggungjawabkan. Kalau yang diberikan kepada jamaah itu salah, itu nanti akan menjadi dosa, dan dosa kalau itu tersebar di ribuan bahkan jutaan umatnya, kalau itu menjadi dosa akan menjadi dosa jariah. Nah, bagi pendakwah itu sangat riskan sebenarnya. Jadi harus hati-hati di dalam berdakwah, tidak bisa main-main. Sekali melakukan dosa sulit untuk dihapuskan kalau itu sudah di jamaah. Pak Ustadz, apakah seseorang atau masyarakat yang dipimpin itu boleh memberikan koreksi kepada pemimpinnya, Pak Ustadz? Boleh. Oh. Kalau istilahnya di dalam Islam itu saling mengingatkan, ya, dalam kebenaran dan kesabaran dengan cara yang baik. Lo kan jelas itu ya. Benar, jadi sebenarnya boleh. Gitu. Karena kan kalau pemimpin di rumah tangga dengan pemimpin di satu tempat atau instansi ini kan cara pemimpin mendapat peringatan dari makmumnya kan beda-beda, Pak Ustadz. Kalau di rumah tangga itu kan langsung kau jangan kasar misalnya. Lu kan sama sebenarnya. Kamu kalau mamanya dulu di perusahaanmu ya tak? Kan mana pemimpin mau disenggol dikit? Nggak mau. Nggak mau, sama nggak kalau kamu dengan keluarga? Itu saya perhatiin ya, pemimpin di instansi itu, Pak Ustadz ya. Kalau misalnya tanda tangan nih, Pak Ustadz, tanda tangan nih. Itu pasti bosnya bilang, kamu dulu tanda tangan gitu kan. Misalnya saya tanda tangan, gitu. Habis itu pemimpin, nah itu selalu, ini mohon maaf nih Pak Ustadz, selalu tanda tangannya itu tidak sejajar dengan saya, selalu di atas gitu. Itu nggak perlu mohon maaf sama saya, Bang. Saya nggak pernah bersinggungan sama kamu. Artinya, apakah itu pemimpin yang baik bisa dikatakan? Nggak baik. Oh, ya. Kenapa? Nah, dengan cara dia kamu disuruh tanda tangan, karena tanda tangan dia maunya di atas kamu. Itu memang begitu umum atau gimana? Itulah yang diyakini bahwa dia itu
biar tidak jatuh besok. Padahal dia juga mati besok itu. Sama tingginya dengan tanah. Itu kan hanya cuma tanda tangan. Kalau tanda tangan sama dengan kamu, berarti menurut dia, yang dia yakini, dia itu jatuh derajatnya. Oh gitu Nah maksudnya. itulah musyrik dari tanda tangan itu ya begitu. Diyakini, musyrik, syirik, tidak boleh seperti itu sebenarnya. Tapi kalau itu diyakini ya monggo, silahkan aja. Itu kan diyakini kenapa? Agar dia tidak selevel dengan kamu. Iya Kan begitu. Ya memang banyak seperti itu pemimpin. Nah itu pemimpin yang kalau saya. Nggak ada yang namanya keyakinan kalau tanda tangan sama atau di bawah itu menjadi di bawah. Enggak kok coba. Kalau dia itu mamanya GM, kamu kapro. Dia tanda tangannya di bawah mamanya. Catat aja kalau dia itu baik di depan Allah, dia naik. Oh, gitu. Di bawah aja. Kan gitu, di bawah agak di bawah gitu. Tes aja. Betul. Tapi yang diyakini adalah tanda tangan dia itu harus di atas tanda tangan anak buahnya. Nah itu diyakini. Nah kalau itu diyakini dia seperti itu, tidak jatuh, tidak sama, tidak selevel, jabatan dia tetap ada di atas, itulah namanya syirik. Dia yakini, padahal itu bukan syariat. Dia yakini. Sama seperti saya dengan dibantu Pak itu, saya menjadi dirut. Nah itu menyembah pada Pak itu dia. Walaupun tidak menyembah begini-begini, tapi dia yakini hatinya itu. Itu rata-rata ya seperti itu ya. Nah, ya terjadi. sudah, makanya sudah benar kalau memang banyak orang-orang yang di atas, walaupun dia sholat, tapi dia tidak tahu sholatnya. Dia menyembah Allah, tapi dia tetap menyembah orang lain. Menyembah orang lain gimana? Itu tadi yang diyakini. Itu tidak boleh. Nah, pemimpin-pemimpin itu dia akan bertanggung jawab nantinya. Kamu umpamanya, kamu disenggol sama istrimu, kan normal itu mengkoreksi. Tapi kan kenyataannya selama umpamanya nih, selama kamu jadi suami dari istrimu, kamu kalau disenggol pasti marah. Lah kenapa harus marah? Wong kita juga diingatkan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran dengan kata-kata yang baik sebenarnya. Nah ini akhirnya banyak orang Islam yang jatuh di titik itu. Dia merasa jadi pemimpin, tapi dia diberi masukan, nggak mau nerima. Nah itu bukan pemimpin itu. Itu Tuhan. Jadi kalau ada pemimpinmu dulu yang merasa dirinya kamu di bawah dan itu merasa dirinya Tuhan. Itu tidak pelak. Dia yang tidak ngomong, saya kan nggak pernah ngomong memang, tapi perilakumu seperti itu. Sama. Nah, disinilah harus kita belajar menjadi pemimpin yang baik dari keluarga kita. Kalau kita diberi masukan istri ya dengerin. Ya istilahnya kalau umpamanya istri ngomong ya atau mas atau apa, tung anu oh iya. Kan kamu iya, saya lihat maunya kamu itu bisa ngiyain istri kalau apa? Kalau kamu disuruh istrimu, tung beliin itu, ya kan beli. Beliin ini, ya kan beli. Tung beliin ini, ya beli. Tapi tung coba kamu jangan marah. Kenapa gitu ya? Gitu. Itu kok bisa Loh, kok beda? kenapa tanya? Sekarang saya kan kamu ngamati, bener nggak kamu juga, gitu? bener Nah, juga. kenapa begitu? Ya kamu merasa Tuhan nanti lain. Iya. Coba kamu amati, coba. Kenapa kamu hanya coba, mbok kamu itu jangan kaku toh sama istri. Coba kamu langsung kak. Padahal dia mau bener loh. Ya. Mau dia ngomongin, mbok kamu sama anakmu, mbok jangan kaku, jangan keras. Kayak kamu itu merasa disalahkan. Loh, ini nggak disalahkan, ini diskusi. Loh kan begitu. Musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Tapi kalau diajak musyawarah, bukan yang lain. Nggak mau. Sama pemimpin-pemimpin yang lain juga kamu amati. Diajak musyawarah, nggak mau. Iya benar. Tanda tangan aja kadang-kadang dipinjemin pulpen, nggak mau dia ambil pulpen Oh sendiri. iya benar itu Pak Ustadz. Dikasih, nggak mau dia nolak. Apa dia takut diapain gitu? Iya takut diguna-guna kali ya. Atau dia Benar itu. dia itu sama pulpennya dia itu harganya lebih tinggi daripada pulpenmu. Nah, dia nggak mau. Dia itu kalau sudah memegang tinggi, dia nggak mau megang yang rendah. Makanya nggak boleh kita seperti itu. Kalau jadi pemimpin, kalau dikoreksi, ya boleh.
Pas aja boleh, Mas. Ini, tolong ini. Ya, tapi kalau Mas ini kayaknya diomongin nggak pas deh ya. Dengerin dulu ya. Nah itu baru kita diskusi. Begitu, nggak bisa kita itu ngomongnya, ya antar aku ke sana. Umpamanya, ya antar aku ke Tamcet. Sekali-kali jangan ke Tamcet gitu loh. Pondok Indah. Kali malah seneng gitu. Malah lebih mahal. Sudah lihat doang babinya. Tapi capek nganterin sih kalau yang gitu. Kehujanan. Kehujanan. Jadi benar-benar kita belajar itu seperti itu. Kalau dikoreksi harus mau. Dikoreksi itu harus mau. Dan mereka-mereka itu Pak Ustadz yang saya amati jarang sekali mau mengucapkan Assalamualaikum. Misalnya itu jarang sekali Pak Ustadz. Ya. Kenapa ya begitu ya Pak? Karena kalau menurut dia, para direksi atau direktur itu, Assalamualaikum itu hanya di pesantren menurut dia. Atau di masjid, atau di pengajian. Saya pernah digituin. Gimana? Saya pernah itu dalam satu proyek, ditanya itu sama direktur gitu. Pak Mas, ini bisa selesai dalam waktu 2 bulan? Oh insya Allah Pak. Oh jangan bilang insya Allah. Kalau insya Allah bukan di sini tempatnya, malah saya digituin. Terus saya mesti bilang gimana? Karena kan yang pasti itu kan hanya milik Allah. Jadi bingung di situ. Itulah orang yang menuhankan dirinya. Padahal mereka sholat loh Pak Ustadz. Kan nggak urusan sholat. Lah, orang Muslim aja yang dikatakan munafik di dalam Quran. Ada yang dikatakan fasik. Orang dikatakan fasik itu sebenarnya kan orang Muslim sebenarnya, orang Islam. Iya. Bukan orang non-Islam. Ya, bukan. Betul. Orang Islam yang dikatakan munafik itu. Iya, betul. Yang dikatakan fasik itu yang orang Islam sebenarnya. Karena orang Islam membaca Quran. Orang Islam harus nurut sebenarnya. Lah iya, coba. Dikatakan itu syirik. Siapa yang dikatakan syirik? Orang Islam. Orang Islam, orang non-Muslim, nggak ada apa yang dilakuin. Oh, biarin dia di agama dia. Lah, dikatakan syirik nggak mau loh, gimana sih? Nah inilah yang menjadi lucu gitu. Karena banyak guru-guru mereka itu nggak ngajarin yang benar. Jadi tidak ngajarin kalau mamanya ngisi di pengajian, mamanya di tempatmu. Nah, mereka yang direksi itu gini. Karena nggak ngerti juga maksudnya. Karena direksinya itu mikir, walah kamu ngomong ngalor ngidul yang bayar aku kan gitu. Mikirnya padahal salah. Yang bayar itu apa? Duit yang untuk ngorek-ngorek, yang ngorek-ngorek split, ngorek-ngorek beton eser kan gitu ya. Betul. Besi beton itu. Lah itu yang dikorek-korek, dia nggak ngeluarin uang sebenarnya. Bohong banget kalau dia ngeluarin uang itu ya. Ustaz, saya tertarik sama di awal tadi. Seorang pemimpin dengan mengedepankan syariat itu sulit. Nah, sebenarnya pemimpin yang dicintai itu dirinya ingin dicintai oleh terutama di keluarga, anak dan istrinya, Ustaz. Dia berniat baik dengan seperti Ustadz sering katakan, mulai dari dirinya sendiri untuk memperbaiki diri, baru ke anak dan istri. Nah, sulitnya ini sebenarnya dari eksternal atau internal dirinya, Ustadz, menerapkan syariat di keluarga tuh, Ustadz. Sulitnya itu karena tiba-tiba aja dia jadi pemimpin. Nah itu sulitnya. Berarti nggak ada sekolah jadi pemimpin, jadi suami nggak ada ya? Nggak ada. Ada pun tetap sulit karena harus disesuaikan dengan syariat kan begitu. Nah untuk belajar agama sendiri kan sampai akhir hayat. Iya. Lah pada saat titik tertentu dia harus jadi pemimpin. Kan masih ada kurangnya nih. Iya. Nah di titik kurang inilah tadi saya bilang sulit. Oh, sulitnya di karena sebenarnya belum siap. Tetapi karena memang itu yang harus dihalalkan ya harus siap. Makanya belajarlah beneran. Belajar bener terus-menerus tentang agama agar memahami. Banyak guru-guru agama, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang ya begitulah istilahnya. Tapi cari yang benar-benar baik, paham tentang agama, tidak hanya cuma besar hanya untuk besar mecarin. Nih kalau kamu ingin kaya baca ini, itu kan besar-besarin hati. Padahal kenyataan coba buktiin sendiri, bisa nggak dia kaya kan gitu. Jadi jangan diberikan kepada orang lain kalau belum dibuktikan. Dia bilang, oh saya nggak ingin kaya. Kalau nggak ingin kaya juga jangan ajarin jamaahnya kaya.
ajarin jamaahnya itu dekat pada Allah Ta'ala. Karena nanti yang menitipkan rezeki itu Allah, yang memberikan rezeki itu Allah. Jadi ajari untuk mencari akhiratnya, ajari ibadah-ibadah. Jangan ajari kaya, jangan ajari begini. Nah, di titik itulah mulai orang itu akan kebingungan menjadi seorang pemimpin. Coba istilahnya, kalau pemimpin yang baik itu pemimpin yang dipilih oleh orang sekitarnya, kan seperti itu, ya. Jadi pemimpin yang dipilih itu karena memang orang sekitarnya tahu. Tapi kalau sekarang ini kan enggak. Pemimpin itu mencalonkan dirinya jadi pemimpin. Oh iya benar, baru dipilih kan? Baru dipilih. Nah, ini kan sulit sebenarnya. Jadi dilema bagi kita. Dilema istilahnya. Jadi kalau ingin dicintai oleh orang, ya memang belajar agama yang baik. Pengetahuan dari sejak kecil. Makanya belajar Quran sejak kecil itu insya Allah akan insya Allah Allah itu akan menitipkan hidayah pada seseorang yang memang belajar agama itu dengan sungguh-sungguh, yang lillahi ta'ala. Kalau memang dia itu nggak sungguh-sungguh, ya nanti ada kekurangan. Tapi kalau orang yang belajar benar karena Allah, nanti setiap kali ada kekurangan, Allah yang akan menyelesaikan. Pemimpin yang ada di rel Allah, kalau dia ada kesulitan, insya Allah Allah yang menyelesaikan. Dan dia tahu bahwa ini hanya karena Allah, Bu, Dek, Jeng, Ma. Kalau nggak ada Allah, saya nggak bisa. Ini karena Allah. Ini kenapa? Ini begini, negara begini, semua ini karena Allah. Saya hanya berusaha saja. Saya belum pernah mendengar pemimpin yang seperti itu. Waduh, susah, nggak pernah itu. Nah, ini harus benar-benar belajar. Inilah cara kita itu tunduk pada perintah Allah, kita makhluk. Jangan merasa, wah ini kan saya gampang masalahnya. Nggak ada yang gampang. Yang bilang gampang itu hanya Allah. Ya. Jadi insya Allah kurang lebihnya seperti itu, Ji. Jadi memang agak sulit, tapi tetap harus belajar. Untuk menjadi sempurna sulit. Tetapi kalau belajar, selama belajarnya baik, selama niatnya karena Allah Ta'ala, insya Allah Allah pasti menyelipkan hidayah-hidayah pada diri kita. Karena kita berusaha karena Allah, bukan berusaha untuk nafsu. Jadi kalau diberi rezeki, ya alhamdulillah cukupkan. Cukup atau cukup, lebih dari cukup, atau sangat cukup, atau besar cukupnya, wallahu alam, itu biar Allah aja yang mengatur. Tetapi di titik-titik itu, coba, kan enak belajar. Ya, kok karena begini, ya sebenarnya saya nggak bisa. Tapi kok selesai ya, ini Allah aja yang menolong saya. Oke, Ustaz. Permasalahan keluarga ini, baik keluarga berantakan, istilahnya broken home dan lain-lain, Ustaz, itu di masyarakat tuh hampir sering terjadi, Ustaz. Dan saya juga jarang mendengar dan melihat atau dapat informasi tentang pembelajaran menjadi istri yang baik di pengajian-pengajian nih, suami yang baik gitu, jarang gitu, Ustaz. Apakah itu karena nggak populer itu, Ustaz, ngajarin jadi suami yang baik, kelas-kelasnya gitu, maksudnya tema-tema seperti itu, istri yang baik tuh harus seperti apa, anak yang baik seperti apa, suami yang baik itu seperti apa, itu jarang saya dengar tuh ada tema-tema khusus tentang hal itu. Apakah itu kurang diminati gitu, Ustaz? Bukan kurang diminati ya, karena menurut saya begini, Ci. Bisa aja pengajian itu, orang yang mencoba memberi kajian itu biar kelihatannya pintar, akhirnya dikasih kajian-kajian yang kelihatannya itu wah. Tetapi kalau kita coba dipraktekkan, agak sulit sebenarnya. Kan gitu ya. Jadi pengajian-pengajian yang kalau dipraktekkan agak sulit, jadi tidak bisa dilakukan setiap hari. Kalau tipikal saya ada pengajian yang untuk diri kita sama keluarga. Karena apa? Dari titik inilah kita harus paham. Ku anfusakum wa alikum naro. Itu aja dulu. Karena ini poin besok di akhirat itu sebenarnya. Jadi bukan pintarnya, bukan hebatnya seseorang itu mendalil, bukan. Tetapi adalah mengajarkan di dalam keluarga agar tidak terkena panasnya neraka. Mengajarkan di dalam keluarga kita, termasuk awalnya di diri kita. Nah, di titik inilah yang jarang dibahas. Karena biasanya pendakwahnya sendiri dengan keluarganya juga
cuek-cuek aja, biasa. Kalau udah tenang itu dianggap tenang, padahal ini menyimpan sesuatu. Atau ngajarkan takut berbalik ke dirinya ya Ustaz? Bisa, kalau memang dia tahu seperti itu bisa. Tetapi rata-rata biasanya yang wah. Yang wah itu yang in, atau yang bagaimana yang kelihatan, yang tematik-tematik yang apa namanya itu, yang viral itu mamanya Allah itu tidak sulit, tapi yang sulit itu diri kita sendiri. Karena begitu kan bermain kata-kata, padahal dia sendiri itu juga nggak ngerti yang dia omongin kayak dia. Jadi yang begitu-begitu itu yang disukai oleh jamaah. Wah, ini kayaknya pintar. Enggak, pintar itu tidak dari situ. Pintar itu benar-benar kalau ada persoalan bisa diselesaikan atas izin Allah. Itu baru dikatakan pintar. Yang pintar siapa? Ya Allah. Karena dia selalu mengingat, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau seorang muslim yang taat, seorang Islam yang taat, itu tahu bahwa kesulitan yang dihadapi adalah ujian dari Allah Ta'ala. Kemudahan dia menyelesaikan, kemudahan itu dari Allah sebenarnya. Jadi tidak pernah dia berpikir bahwa kemudahan itu karena saya yang pintar. Tidak pernah. Nah, inilah sulit mencari orang yang seperti itu. Dia di keluarga juga sama. Ya, kenapa ayah tadi berantem di lawan 3 kok menang? Dia jawab, Allah menyelamatkan saya. Kok gak ada ya orang itu? Tapi biasanya ayah kan jago. Biasanya begitu. Kan benar gak sih? Benar itu. Biasanya begitu. Ya, kenapa ayah lari? Karena ayah memang mau berantem, tapi ayah takut nanti kalau ayah pukul dia pingsan, ayah masuk penjara. Nah, ini hanya omong aja ini, ingin membela diri saya. Jadi kan macam-macam cara untuk membela diri itu macam-macam. Nah, jarang sekali orang itu, ya, alhamdulillah masalah yang kemarin itu, masalah ini ayah didatengin polisi, iya alhamdulillah itu Allah aja. Kan jarang ya begitu. Ya, kemarin itu rumah itu di sini waktu ayah pergi, rumah itu dibongkar sama pencuri. Kok alhamdulillah itu pencuri kok nggak ngambil apa-apa ya? Padahal ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Jawaban pimpinnya itu hanya Allah aja yang menyelamatkan. Seperti itu. Dan jarang sekali orang begitu. Tapi yang diceritain adalah, nih rumah saya nih dicuri nggak bisa karena saya ngamalin ini nih loh. Kan biasanya begitu nih orang nih. Ya, nah itulah yang ciri yang nanti dia akan merasakan panasnya api neraka, bahwa yang menyelamatkan itu hanya satu, Allah aja. Seperti itu. Jadi kesan bahwa kita itu yang hebat, enggak boleh. Yang hebat itu hanya Allah Ta'ala. Nah, jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Memberikan nasihat demi nasihat itu bukan hanya nasihat itu keluar dari mulut, tetapi kita tidak mengerjakan, tetapi kerjakan dulu semua semampu kita, apa yang ada dalam Quran dan juga apa yang dalam hadis atau sunnah, semampu kita, baru kita memberikan nasihat. Nah, itu bagus, itu Allah suka. Karena kalau orang belum mengerjakan tetapi dia sudah menyuruh orang lain melakukan kebaikan, orang itu merasakan panasnya neraka. Tapi orang itu, orang muslim maksudnya ya, orang muslim tersebut selain dia hanya ngomong doang, selain ngomong doang dia syirik, selesai dia, selamanya dia di neraka. Nah, ini harus kita ketahui, hati-hati. Belajar menjadi imam yang soleh di hadapan Allah Ta'ala sulit. Tetapi itu tadi, saya bukan membalik kata-kata, jangan mempersulit dengan keadaan kita sendiri. Belajarlah terus-menerus, belajar terus-menerus, sehingga nanti istri kita itu senang dengan kita. Istri kita, waktu kita ngobrol dengan istri kita ngobrolin wanita lain, istri kita nggak cemburu. Nah, itu berarti istri kita itu sudah paham bahwa kita dihormati, bahwa oh suami saya hanya cerita saja. Kenapa? Atau istrinya nggak denger. Jadi intinya adalah belajar yang baik itu. Jadi jangan menyenengin istrinya, tapi dia punya pola sendiri. Itu pola untuk menipu, untuk berbuat curang, untuk berbuat zalim. Jangan. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar menjadi pimpinan yang baik, ayo kembali pada kita sebagai seorang Islam. Belajar beneran, berkata yang baik, berkata yang tidak mengenakan orang itu janganlah istilahnya.
ya, senantiasa memaafkan kalau kita ditolimi, memaafkan, senyum aja, siapa dia, oh gitu saudara kita, tetap saudara kita. Kalau dia sudah melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saudara kita. Apapun golongannya, biarkan itu Allah nanti yang menilai, tapi itu sudah mengucap itu saudara kita, cukup. Jadi kalau kita ditolimi, difitnah dan sebagainya, senyum saja, doakan agar dia diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Insya Allah sangat cukup sekali. Sehingga di titik itulah nanti kita diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga hidayah tersebut itu akan membimbing kita menjadi seorang hamba Allah yang soleh di mata Allah. Amin. Kalau itu sudah soleh di mata Allah, insya Allah bisa dirasakan oleh istri, oleh anak, oleh lingkungan, oleh teman-temannya. Itu dirasakan kok. Enak kok memang kalau ngomong sama beliau. Enak kok ngomong sama beliau. Kalau ada kesulitan, cari jalan keluarnya. Kalau ada kesulitan, cari jalan keluarnya. Seperti itu terus menerus. Saya sendiri kalau jengkel atau lagi marah sama istri saya, dikasih tahu, lah kenapa kamu marah? Kasih tahu. Nah, disitulah orang sudah suka kepada kita. Makanya kalau orang sudah suka kepada kita, jangan merasa hebat lagi lah, itu ujian kan gitu ya. Jadi itu kemudahan dari Allah Ta'ala. Jangan menganggap kita itu yang hebat, bukan, itu dari Allah aja. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz.